Dan keunggulan dari mesin ini adalah mesin komersial yang paling cepat cuci. Karena dia bisa di 6 menit. Bapak mau kerja 10.000 atau mau kerja 25.000, Pak? Nah, di kita di sini mulai dari 10.000 sampai 25.000. Kalau mesin lain hanya 10.000. Cuma mesin satu saja. Kalau di sini multi price, artinya bisa sampai 25.000. Ini pakai elbow dengan pakai elbow, ya. Ini bisa buang sampai 30 meter. Jadi kalau ini 30 meter pun nggak pakai exhaust, tidak perlu pakai. Aman. Bed cover maksimal seperti apa, Pak, yang bisa masuk? Masuk. King masuk. Nah, ini kacanya gelap nih. Jadi kita nggak bisa ngelihat ini ada luntur apa enggak. Nah, kalau dari POV-nya Pak Rizal gimana, Pak, dengan kaca gelap seperti ini, Pak? Emang harus jadi satu gini ya, Pak? Hai Laundry Partners Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Teman-teman, kali ini kita akan mereview, membahas satu mesin yang mungkin teman-teman banyak yang bertanya juga. Mesin Mytek MLG 22. Nah, pastinya kita membawa narasumber importir untuk mesin Mytek yang masuk ke Indonesia, dan beliau saya julukin sebagai Bapak Koin Laundry Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Pak Rizal Matulatan. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih Pak Pik, sudah datang ke sini. Terima kasih Pak. Jadi sudah lama banget kita ketemu dengan Pak Rizal, tapi baru kali ini kita bisa mereview mesin-mesinnya Mytek. Nah, kali ini kita akan mereview mesinnya MLG 22, Pak. Yang selama ini Pak Rizal selalu gaung-gaungkan, keren banget. Wah, ini andalannya Pak Rizal misalnya seperti itu. Nah, boleh Pak, karena udah di depan layar mungkin bisa dijelaskan kenapa sih saya atau teman-teman pengusaha laundry harus memilih mesin MLG 22? Kenapa mereka harus memilih pakai MLG 22, Pak Apik, ya? Ini tipe model ini di Indonesia dari sejak tahun 2012. Ya, kalau kita berbicara ketangguhan, udah pasti tangguh. Ya, kenapa? Tangguhnya di mana? Orang suka memakai mesin ini, kenapa? Mesinnya kecil, ya 10 kilo saja. Oke, kelihatannya kecil ya Pak? Ya, kelihatannya kecil, oke 10 kilo. Tapi ini kita bilang kenapa? Dia sudah ngukurnya udah pas antara komposisi washer dan dryer. Ya, semestinya kalau kita komposisinya washer ke dryer, ya dengan pemakai ini, semestinya waktunya sih memang di sini ditulis 45 menit. Tapi kalau dipakai LNG itu waktunya cuma perlu 38 menit. 38 menit. Iya. Dan keunggulan dari mesin ini adalah saat ini adalah mesin komersial yang paling cepat cuci. Karena dia bisa di 26 menit. 26 menit. Ya, jadi kalau di sini dia juga ada multi pricing, ya. Di mana orang kalau mamanya ada pencucian normal, delicate atau power wash, ini harganya bisa berbeda-beda, Pak. Siap. Jadi harganya di sini multi pricing. Nah, adapun orang biasa masih mau juga bayar lagi kalau mamanya contoh nih, normal 10.000. Ya kan? Delicate itu harga 12.500. Power wash harga 15.000. Tapi kalau ditambah lagi pakai temperatur air panas, itu 20.000, Pak. Jadi di sini ada multi pricing semuanya, Pak. Siap. Orang biasa takut, nanti kalau dipakai orang rusak. Sebenarnya kita nggak usah takut rusaknya ya. Sebenarnya kita takut orang tidak datang. Karena kenapa? Di sini tidak ada tombol-tombol yang lain. Kalau kita pakai mesin rumah tangga, itu macam-macam. Ada linen ini, ada apa, segala macam, bisa terlalu banyak. Akhirnya konsumen bingung. Tetapi saat ini mereka dengan lihat ini aja mereka udah tahu, saya mau cuci normal. Tapi kadang-kadang saya jual dengan 10.000 cuci normal, orang nggak suka. Orang suka yang power wash. Power wash, berarti lebih maksimal lagi nyuci. Lebih maksimal. Jadi orang bayar lebih mahal lagi gitu loh. Nah, ini keuntungan dari kita adalah sebagai pebisnis adalah kita bisa menjual dalam multi pricing. Kalau kita pakai mesin rumah tangga dibanding mesin rumah tangga sampai hari ini, orang cuma punya single price, Pak. Bapak mau kerja 10.000 atau mau kerja 25.000, Pak. Nah, di kita di sini mulai dari 10.000 sampai 25.000. Kalau mesin lain hanya 10.000. Cuma mesin satu saja. Kalau di sini multi price, artinya bisa sampai 25.000. Banyak di tempat kita terjadi multi pricing ini, akhirnya membuat kita menjadi keuntungan yang lebih baik. Ya kan? Nah, pindah ke mesin dryer. Mesin dryer adalah, kita berbicara juga ada 3 pilihan. Ada normal, ada delicate, ada heavy duty. Di sini ada low heat, medium, sama high heat. Konsumen bisa memilih. Saya tidak mau terlalu panas. Mereka pakai low aja. Atau mereka mau, normal aja. Atau mereka mau pakai heavy. Iya kan? Ini juga membuat pakaian jadi lebih cepat kering. Di mana diketahui kan Mytek adalah mempunyai turbo wash. Turbo fan juga kalau untuk dryernya. Turbo fan-nya dia fungsinya apa, Pak? Jadi contoh nih, Bapak taruh mesin ini di sini. Bapak mau buang udara panasnya kemana? Ya kan? Ini pakai elbow dengan pakai elbow,
dengan 1 atau 2 ini tidak jalan masalah. Ini bisa buang sampai 30 meter. 30 meter teman-teman. Ya, Jadi pembuangan hawa penuh. Itu bisa membuat 30 meter. Kalau brand-brand lain itu paling 6 meter. Kalau lebih dari 6 meter mereka harus pakai sedot. Oh, harus ada exhaust fan. Harus exhaust lagi gitu. Jadi kalau ini 30 meter pun nggak pakai exhaust fan, perlu pakai. aman? Ya. Oke, keren teman-teman. Siap. Oke, sebelum jauh ke sana Pak, jadi kita akan melihat dulu dari segi washer. Washernya sendiri itu kapasitasnya bisa berapa kilo nih Pak? Kan kelihatannya kecil nih. Iya. Tapi kira-kira bisa sampai berapa? Karena tulisan di bawahnya kan 10,5 kilo. Nah ini harusnya berapa ini berarti? Ya isi yang normal adalah 70-80% Pak. Oke, jadi 7 sampai 8 kilo. Oke. Banyak orang bilang, wah saya pakai mesin cuci yang gede-gede supaya saya bisa ini. Tetapi salah, semestinya konsumen itu lebih suka pakai yang kecil, tapi dia pemakai banyak. Oke. Ya kan contohnya, oh ini buat jeans, ya sebelah pakai buat kemeja, atau yang pakai warna putih, mungkin di sana lagi aja. Yang gelap-gelap underwear gitu loh. Siap. Mereka pakai pilihan semua, jadi bisa macam-macam gitu. Oke, 70% ya? 70%. Sama ya, berarti harus ada batasannya. Kalau pakai self-service, berarti kalau bisa dikasih batasan dan sebagainya. Nah, biasanya kan kalau pengusaha laundry kan pengennya kan bisa masuk bed cover juga, Pak. Bed cover maksimal seperti apa, Pak, yang bisa masuk? King masuk? King semestinya terlalu sempit. Terlalu gede ya? Berarti harus ada mesin yang agak gede lagi. Harus lebih gede, sebaiknya lebih gede. Karena dia harus punya ekstrak yang cukup ya, supaya bersih gitu. Oke. Kita bisa melihat teman-teman kalau memang di mesin yang sebelah itu ada yang kacanya terang teman-teman. Nah ini kacanya gelap nih, jadi kita nggak bisa ngelihat ini ada luntur apa enggak. Nah kalau dari POV-nya Pak Rizal gimana Pak dengan kaca gelap seperti ini Pak? Nah, orang Asia itu, saya punya pengalaman saya buka laundry, kita udah pakai kaca yang gelap, kenapa? Siap. Semestinya pabrik juga mungkin sudah memperhitungkan. Banyak orang nggak suka dilihat pakaian apa yang dicuci. Self-service, apalagi self-service ya? Apalagi self-service. Jadi yang paling laku itu mesin di pojok-pojok. Ya, walaupun sudah kaca yang gelap. Mereka begitu masukin, cepat-cepat masukin supaya orang nggak kelihatan orang. Kalau ada orang lihat, malu. Masukin daleman dan sebagainya gitu ya? Tapi mereka dengan pakaian yang begini, mereka cuci berarti mereka merasa lebih nyaman karena cucian dia nggak ditahu sama orang, nggak begitu kelihatan. Siap. Itu ya saya pikir benar juga pabrik ya. Saya sih setuju juga dengan kaca yang transparan. Tetapi ternyata banyak orang yang suka pakai yang gelap dan nggak kelihatan. Biar nggak kelihatan, ya pakainya apa dicuci. Ada orang memang, waduh ini kok nggak kelihatan, nggak bagus ya. Kalau saya sih memang senang lihatnya yang transparan. Tapi dengan pakai ini ya kita ternyata ada juga 80% orang yang mau pakai yang seperti gelap gitu loh. Ya jadi semestinya isu itu semestinya agak sedikit. Orang lebih senang dengan kaca yang mencuci yang tidak kelihatan. Kenapa mereka senang? Karena mereka tidak senang barangnya dilihat apa yang dicuci. Mereka lebih mau tidak kelihatan gitu. Ini bule juga begini Pak. Dari Amerika maunya begini. Ternyata saya melihat di Asia juga kelihatan juga sama. Ya, sama juga di mesin pengering. Mereka cuma lihat putarnya kelihatan ada yang muter, tapi mereka tidak tahu apa yang diputar gitu Pak. Tahu kain, tapi apa, tapi tak tahu jenis siapa, mereka nggak begitu tahu. Siap. Meskipun teman-teman bisa dilihat di sini bahwa produk itu dikasih lampu, bagus juga ya teman-teman, warnanya biru gitu. Nah, kelihatan ternyata kalau ada lampunya ini kayak ultraviolet gitu loh. Keren. Bisa pasang lampu Pak di dalamnya. Pasang lampu. Oh bisa kalau ya? mau pasang lampu biru bisa pasang. Memang dia sudah ada soket di dalamnya Pak. Itu di belakang soket bisa dipasang. Mau biru, mau hijau, boleh. Kalau orang merasa tidak terang, boleh beli lampunya pasang. Dipasang di situ ya? Dipasang di dalam. Jadi warna tetap kalau mau kelihatan ya ini Pak, pasangnya lampu. Siap. Ya ini memang bukan lampu ini ya, tapi kalau aslinya lebih kelihatan gitu. Nah untuk wattnya sendiri Pak, kalau boleh tahu ini wattnya berapa Pak untuk speknya ini kira-kira? Spek ini semuanya kita cuma perlu sekitar 750 watt. 750 watt, ya. Semestinya di mana mesin cuci hanya sekitar perlu cuma 200 watt saja. Nah nggak gede ya mesin cuci itu 200-an watt. Ya. Banyak orang tanya, pakai 4 set perlu listrik berapa? 2.200 cukup Pak? Cukup. Nah itulah kelebihannya Pak, pakai dengan brand Maytag ya kita berbicara dia energy savernya itu sudah benar-benar diuji. Bagus gitu. Nah hebatnya lagi ini irit air Pak. Hanya pakai air hanya 43 liter per cycle. Ya. Artinya kalau air harganya 10.000 per kubik, artinya seper 20-nya ya. Artinya sekitar 500 rupiah aja per sekali cuci Pak. Sekali nyuci. Iya, terus kalau tanya biaya listrik ya, listrik juga nggak sampai 1.000. Paling sekitar, ya anggaplah sekarang udah mahal listrik, sekali cuci 1.000. Artinya pakai cuci, air dan listrik, itu hanya modalnya cuma 1.500. Ya, itu yang apa, yang kita sudah
coba, udah lakukan, udah tes semuanya. Siap. Ya. Oke. Kembali lagi ke umpamanya contoh ke mesin pengering juga dengan dilengkapi dengan turbofan. Yes. Ya banyak orang taunya kenapa Mytek ada turbofan-nya. Banyak orang tidak tahu bahwa kegunaan turbofan adalah membuat baju pakaian jadi lembut. Yes. Karena semestinya kalau kita mengeringkan baju di dalam ember, ya kering nggak? Pasti kering. Tetapi keluar akan kaku setengah mati. Nah, dengan adanya teknologi turbofan, udara di dalam ditiup itu, semestinya kita nggak perlu udara yang banyak orang bilang, oh Mytek ini suhunya terlalu panas. Yes. Semestinya suhunya nggak panas, Pak. Ya. Dia pergerakan apinya yang panas. Kalau sampai panas sekali, itu nggak mungkin. Jadi Mytek itu lebih irit pemakaian gas itu sampai 20%. Karena dengan turbofan, karena teknik pengeringan menurut mereka adalah berarti bagus ya. Menurut mereka teknik pengeringan adalah bukan panas. Ya. Tetapi air flow. Ya. Air flow yang membuat jadi lebih baik. Sirkulasinya berarti semakin bagus. Betul. Ya. Oke. Ya. Nah, tadi kita udah membahas bahwa kelebihannya Mytek salah satunya adalah turbofan. Kayaknya mesin dryer semuanya sudah ada turbofan-nya ya Pak? Semua merek Mytek semua pakai turbofan. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh dryer yang lain. Betul. Keren. Itu yang membuat 32 meter Pak. 30 meter, 32 meter pun tanpa exhaust pun bisa. Tanpa exhaust pasti bisa. Makanya mitranya Apik Management ada sebagian yang memang Mytek minded. Nah, kalau udah Mytek minded saya udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Tapi saya harus Mytek, karena tahun berapa itu pernah Mytek sempat agak susah barangnya masuk Indonesia, sempat berapa bulan gitu. Nungguin Pak, sampai pokoknya harus Mytek Pak. Tapi kalau nggak Mytek saya nggak buka laundrynya, wah misalnya kayak gitu. Ada yang sangat dengan brand Mytek itu sangat Mytek lover lah, atau Mytek minded dan sebagainya. Ya, seperti Pak Rizal tadi sampaikan, kelebihannya sampai sekarang pun permintaan juga masih tinggi ya Pak untuk Mytek. Tinggi sekali. Nah, ini bulan Januari 2026, kita kekurangan stok Pak. Untuk dryer kita benar-benar kekurangan stok. Karena perkiraan kita, stok kita nahan sampai contohnya sampai bulan Maret nih. Kenyataannya, ternyata Januari habis nih barangnya. Ya, kenapa? Mereka ini masuk musim hujan, Pak. Iya, butuh dryer, terutama dryernya ya. MDG 20 berarti, Pak? MDG 20. Oke, kalau MDG 20, teman-teman, dryer MDG 20 akan kita bahas di channel atau di YouTube berikutnya ya. Saat ini kita bahas MLG 22. Tapi menarik banget apa yang disampaikan Pak Rizal tadi. Permintaan dryer lagi tinggi, terutama yang butuh kering cepat pakai Mytek. Jadi, jangan sampai salah mempersepsikan, tergantung siapa yang menyampaikan. Kalau ini kan yang menyampaikan langsung dari Mytek-nya Indonesia, teman-teman, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa harus pakai Mytek, terutama dryernya ada turbofan-nya. Jadi anggapan bahwa turbofan atau mungkin Mytek itu bikin sampai jadi kerupuk atau mungkin kering banget, itu salah besar. Kalau memang sampai jadi kerupuk, pastinya banyak yang komplain dong dengan Mytek ya Pak ya. Pastinya nggak ada yang mau pakai Mytek juga ya, misalnya kayak gitu ya Pak. Atau mungkin bisa juga jadi dua profesi dijual Pak. Oh iya, jalan kerupuk kayak gini. Kalau jadi kerupuk. Tapi nggak seperti itu teman-teman, karena kami di Apik Laundry, saya bocorin, Apik Laundry pakai ini, MLG 22. Kami pakai MLG 22, dan saya pertanyaannya adalah, emang harus jadi satu gini ya Pak? Ini memang mereka udah build in dari pabrik, jadi satu. Datang ke Indonesia semua jadi satu. Gitu. Ya memang minusnya orang bilang, ini kalau angkat ke lantai 2 ya sedang-sedang beratnya. Apik Laundry akhirnya gimana cara ngelepasnya? Ya dilepas, akhirnya diakalin bisa teman-teman, bisa. Tapi emang harus dengan teknisi yang teruji ya, yang memang tersertifikasi lah minimal seperti itu untuk bawa ke lantai 2. Dan kelebihannya Pak, kalau pakai mesin komersial Pak, kita nggak perlu turunin mesinnya. Semua cuma cukup buka baut sini, cek semua. Buka di sini, semua dari depan, Pak. Siap. Ya kalau kita ngomong umpamanya pakai mesin yang rumah tangga, itu mesti ngejungkir ke belakang. Ya. Kenapa Bapak lihat tuh, Pak Apik lihat tuh, banyak orang selalu pakai ada besi di tengahnya. Ada. Itu karena kenapa? Pasti bawahnya sering rusak. Kalau rusak bawahnya, harus narik keluar gitu loh. Itu, tapi Mytek udah memikirkan semuanya, Pak. Ya ini perusahaan kan juga lebih dari 130 tahun ya. Mereka sudah memikirkan bagaimana mengenai laundry. Jadi makanya kalau umpamanya dengan lagu pun, ada beberapa lagu itu selalu kalau spin harusnya di Mytek. Itu ada banyak lagu dari. Siap. Itu adalah contoh bahwa mereka tahu spinnya Mytek itu cukup baik gitu loh. Jadi kalau untuk mencuci berarti harusnya berapa menit Pak? Mencuci, kalau kita sih minta ya, kalau mau pakai power wash adalah penambahan air. Ya. Tambah air kan tambah biaya. Tapi kalau saya sih biasanya saya soalnya pakai juga Pak di rumah. Saya pakai power wash biasanya. Power wash. Itu berapa menit Pak? Berarti kalau nyuci power normal? Lebih 36 menit. Kalau power wash 36, kalau normal?
normal 26 menit. 26 bisa 26 ya? 26 menit. Dan itu bisa disetting ya? Bisa semua disetting. Semua disetting. Kalau untuk dryer, ngeringin? Dryer semestinya kalau pakaian tipis, ya di 20 menit juga kering. Oke. Kita di sini setting 45 menit karena banyak orang selalu, ya, banyak orang selalu pakai untuk mengeringkan jeans. Indonesia jeans kan cukup banyak populer ya, semua betul. pakai jeans. Itu jeans basah di 45 menit. Di kita dengan kita pakai sistem, ya kita bisa orang hanya beli di 20 menit, 25 menit. Oke. Ya artinya mereka boleh memakai dua price juga. Saya nggak perlu sampai 45 menit, tapi saya cukup sampai 23 menit kalau sudah kering. Kenapa harus di 45 menit gitu loh? Betul sekali. Artinya karyawan customer-nya bisa ngirit, kita juga sebagai pengusaha lebih ngirit gitu loh. Siap. Ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin teman-teman juga nanya, mesin cucinya sendiri apakah sudah ada built-in air panasnya Pak? Water heater-nya di sini. Kalau mesin komersial semuanya Pak, biasanya air panasnya semua terpisah. Oh tidak ada ya, terpisah. Ya, karena kenapa? Kalau ini 2.000, 2.000 ya kan? 10, 20.000, listriknya gede banget Pak. Nah, lebih baik makanya mereka menggunakan pakai extra water heater. Karena satu water heater bisa mensuplai semuanya. Ya, water heater sekarang kan yang bisa mensuplai cuma harga sekitar 10 jutaan Pak. Iya. Nah, itu juga boleh dipakai karena dengan kita keluar uang 10 juta, kita bisa charge customer double, Pak. Oke. Contoh pemakaian air panas 10.000. Ya kalau satu hari, ini kan kita cuma jual air panas, Pak. Iya. Tidak ada kopinya, Pak. Cuma airnya aja. Kalau jual 10.000, saya rasa menambah margin kita ya. Iya. Memanaskan air paling cuma 500 perak. Betul. Pakai water heater ya. Karena pakai water heater, colok masuk, diinjek masuk ke dalam gitu loh. Itu aman ya. Oke. Aman ya. Mantap teman-teman. Jadi banyak hal yang menarik dari Mytek. Kalau memang kita badah satu-satu, tadi speknya juga udah kita tampilkan di depan berapa kali spek udah kita tampilkan. Dan perlu diketahui kami sudah ke pabriknya Mytek. Terima kasih Pak Rizal udah mengajak kami. 12 hari, teman-teman boleh nonton YouTube kita yang sebelumnya kita datang ke Mytek dan setahun bisa memproduksi 6 juta Pak, 6 juta mesin ya. 6 juta mesin dalam setahun, gila. Sehari 50.000 biji mesin. Sehari. Pengering saya juga bingung gimana caranya. Dan kita ngeliat sendiri, sendiri memang nggak boleh di-shoot, tapi foto-foto boleh beberapa titik. Tapi kita datang ke 2 pabrik ya kalau nggak salah ya Pak, di Amerika, di US itu. Jadi kita ngeliat sendiri prosesnya seperti apa. Jadi kalau umpama kita datang kemarin ke beberapa negara, ke China, ke Thailand, dan beberapa negara untuk melihat pabriknya, ya untungnya saya juga udah bisa ngelihat yang di Whirlpool dan Mytek yang ada di Amerika seperti itu. Udah lihat apa ya? Yes. 10 kilo drum tergantung di atas panjang sampai 10 kilo. Sampai ke bawah-bawah dan sebagainya sampai basement. Oh, luar biasa. Makanya kita sudah bisa melihat bahwa mesin-mesin dari US terutama Mytek, kita ngelihat sendiri bagaimana ngetes mesinnya, satu mesin benar-benar dites satu-satu. Jadi nggak yang semuanya langsung sampel gitu, nggak, tapi memang satu-satu. Nah, itu menarik. Jadi ada ruangan kedap suara sampai ngecek seperti apa mesinnya dikerjakan dan sebagainya. Nah, ada yang mau disampaikan lagi Pak terkait Mytek Pak untuk khususnya untuk MLG 22 khususnya ini? Mesin ini kita garansi 3 tahun Pak. Oke. Ya, spare part kita garansi semua 3 tahun. Karena kita tahu durability semua udah ini. Dan terus juga kita semua juga harga spare part ya di tahun 2026 ini kita turuni secara signifikan. Karena memang dari Amerika sendiri kita minta bahwa harus turun di harga spare part supaya bisa masuk di pasar Indonesia gitu. Bisa bersaing. Dan kita sebagai pebisnis kan paling penting adalah harga spare part. Yes, betul. Nah, kita sih udah potong kurang lebih ya khusus yang mesin buat MLG semua itu kita potong kurang lebih 30-40% spare partnya gitu. Ingat teman-teman di garis bawahi diturunkan harganya untuk spare part. Yang ngomong langsung beliau mewakili Mytek Indonesia. Oke. Siap, keren. Luar biasa Pak. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton pun langsung berminat untuk MLG 22 karena yang nanya udah banyak banget. Pak Api kok sering bahas mesin ini, Mytek kok belum dan sebagainya. Tolong dong dibahas mesin Mytek MLG 22 terutama untuk laundry self-service karena di 2026 ini mulai banyak yang ikut gabung di self-service Pak. Jadi setelah kita Laundry Innovation Summit kemarin kita duel ya. Versus. Ternyata peminatnya semakin banyak dan banyak yang langsung eksekusi. Masa Pak Api saya langsung eksekusi. Ada yang dari Surabaya langsung eksekusi. Ada yang dari Riau langsung eksekusi. Jadi menginspirasi sekali Pak. Thank you Luar biasa. Ada yang mau disampaikan lagi Pak terkait MLG 22? Segera buka laundry-nya. Ya kan?
Ini mesin mau taruh mana aja oke. Mau taruh di hotel boleh, ya kan sebagai cash laundry. Kenapa harus pakai ini semuanya ya kita bicara lagi kembali adalah karena mesin itu udah teruji gitu. Banyak orang komplain, wah Maytag kok bandel sekali ya. Memang bandel. Siapa Pak bisa lihat, saya masih pakai ini mesin ini sudah pakai udah sampai 12 tahun sampai hari ini masih jalan semuanya. Nah ada bilang wah kurang bagus. Nah itu kadang-kadang perawatan. Kadang tidak memperhatikan tips perawatan yang benar. Yang mesin ini kan mahal Pak. Ya harus semua benar-benar ya tipsnya mereka harus rawat Pak. Istilahnya Pak mau beli Mercy pun sekalipun kalau tidak dirawat tiap hari disiram air sabun pasti bolong Pak. Pasti bodinya keropos semua. Tapi kalau mesin dirawat dengan baik, hasilnya pasti mesin ini bisa umur panjang. Ya kita bisa lihat di negara tetangga kita kayak Singapura, mereka pakai ada yang 40 tahun Pak masih berjalan. Itu bisa lihat sendiri, maksudnya bukan saya jual kecap, tapi kita di Indonesia itu kadang ya kurang perawatan aja. Betul sekali. Iya kan? Nanti kalau udah rusak, benar-benar rusak baru kita dipanggil. Itu adalah salah. Semestinya mesin sebelum rusak kita harus maintenance. Kalau ditanya kenapa nggak maintenance, mereka selalu jawabannya sama kita adalah belum rusak. Masa tunggu rusak? Iya kan? Betul sekali. Jadi perawatan penting ya Pak? Paling penting adalah perawatan. Jadi kalau memang tips buat teman-teman ya kalau memang mau usaha laundry ya saya bilang mesin harus dirawat. Karena sumber utama pencarian kita adalah di mesin. Ya kalau kita tenaga, ya dia bisa ganti. Gitu. Ya kalau mesinnya rusak, uang nggak bisa masuk Pak. Jadi kita harus semua peduli terhadap mesin. Itu aja sih tips dari saya Pak. Oke, keren. Jadi yang terakhir adalah masalah perawatan, baik perawatan secara preventive maintenance, seperti di video-video saya sebelumnya, atau bisa kontak di bawah ini kalau untuk mendatangkan teknisi untuk maintenance berkala. Seperti itu teman-teman. Nah yang terakhir adalah teman-teman saya mau pastikan bahwa mesin ini sudah siap untuk payment system, baik lewat seperti ini. Nah ini ada e-polling, QRIS, baik yang statis maupun yang dinamis, yang digital seperti ini. Bisa pakai koin, mungkin koin masih bisa nggak Pak ini? Ada, yang tipe yang koin masih ada. Koin masih ada ya? Koin masih sangat laku Pak. Jadi koin, nanti kita bahas lebih lanjut masalah pakai QR, pakai QRIS seperti e-polling ini, atau mungkin dengan payment system yang lainnya di video berikutnya teman-teman. Yang pasti mesin komersial sudah ready untuk IoT atau payment system. Itu ya Pak? Betul Pak. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Pak? Cukup Pak Hendrik. Cukup ya. Terima kasih banyak Pak Rizal atas penjelasannya terkait MLG 22 yang luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang mau nanya silakan nanya. Kalau memang dapat inspirasi silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman karena banyak yang belum subscribe. Jadi subscribe dulu. Terima kasih. Saya Apik Rimadia undur diri. Dan saya Rizal. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Thank you. Thank you.